Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena mata pencaharian utama masyarakat Indonesia adalah bercocok tanam. Dan terdapat beraneka ragam pula tanaman pertanian di Indonesia. Namun sangat disayangkan dewasa ini lahan pertanian Indonesia semakin sempit karena industrialisasi. Tanah hijau berubah menjadi tandus dan gersang. Bencana alam pun tak dapat dihindari. Selain itu, hal yang memprihatinkan adalah pola pikir masyarakat yang masih sering memandang sebelah mata tentang sektor pertanian. Itulah mengapa output pertanian Indonesia tidak sebanding dengan sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah yang memajukan pertanian Indonesia yang ramah lingkungan sehingga tidak membahayakan makhluk hidup di dalamnya. Salah satu solusi yang tak asing lagi adalah pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetik. Pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah atau akrab dengan lingkungan dengan cara berusaha meminimalkan dampak negatif bagi alam. Dengan ciri utama pertanian organik yaitu menggunakan varietas lokal, pupuk organik, dan pestisida organik atau pestisida nabati, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pertanian organik adalah cara menanam tanaman secara alami dengan penekanan terhadap perlindungan lingkungan dan pelestarian tanah serta sumber air yang kita miliki. Pertanian organik tidak menggunakan pupuk buatan yang berasal dari bahan bakar minyak, pestisida kimia, atau makanan dari hasil modifikasi genetika. Prinsip-prinsip pertanian organik merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik. Prinsip-prinsip ini berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia karena semua orang perlu makan setiap hari. Nilai-nilai sejarah, budaya, dan komunitas menyatu dalam pertanian. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian luas, termasuk bagaimana manusia memelihara tanah, air, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan, mempersiapkan, dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, berhubungan satu sama lain, dan menentukan warisan untuk generasi mendatang. Sesuai dengan prinsip-prinsip pertanian organik, ada sebuah metode pengembangan pertanian yang dikenal sebagai metode bertani tanpa bekerja, dikembangkan di Jepang oleh seorang peneliti Jepang yang berlatar belakang ahli mikrobiologi. Ada 4 asas bertani alami yang dipraktikkan, yaitu tanpa pengolahan, yaitu tanpa membajak atau membalik tanah. Tanah sebenarnya mampu mengolah dirinya melalui penetrasi akar tumbuhan.
aktivitas mikroorganisme, binatang-binatang kecil, dan cacing-cacing tanah. Tanpa pupuk kimia atau kompos yang dipersiapkan. Kebutuhan pupuk untuk tanaman bisa dipenuhi dengan tanaman penutup, misal leguminose, kacang-kacangan, dan pengembalikan jerami ladang dengan ditambah sedikit kotoran unggas. Jika tanah dibiarkan pada keadaan sendiri, tanah akan mampu menjaga kesuburannya secara alami sesuai dengan daur teratur dari tumbuhan dan binatang. Jika tanah dibiarkan secara alami, maka kesuburan alaminya akan naik. Sisa-sisa bahan organik dari tumbuhan dan binatang membusuk oleh air hujan, zat-zat hara masuk ke dalam tanah, diserap tanaman dan menjadi makanan mikroorganisme. Tanpa menghilangkan gulma dengan pengerjaan tanah atau herbisida. Pada dasarnya, gulma mempunyai peranan dalam menyeimbangkan komunitas biologi dalam membangun kesuburan tanah. Gulma-gulma ini cukup dikendalikan atau dihilangkan. Mulsa jerami, tanaman penutup tanah, penggenangan air sementara merupakan cara pengendalian gulma yang efektif. Tidak tergantung dari bahan-bahan kimia. Ketika praktek-praktek bertani yang tidak alami dengan pemupukan, pengolahan tanah, dan pemberantasan gulma, maka ketidakseimbangan penyakit dan hama menjadi masalah serius. Hama dan penyakit memang tidak dipungkiri dapat memberi kerugian, tetapi masih dalam batas-batas yang tidak memerlukan penggunaan zat-zat kimia. Pendekatan yang arif adalah dengan menanam tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit pada sebuah lingkungan yang sehat. Penggunaan bahan kimia hanya efektif untuk sementara waktu. Pada saatnya akan menyebabkan terjadinya ledakan hama yang lain karena keseimbangan biologis terganggu karena penggunaan bahan kimia tersebut. Kelebihan dalam sistem pertanian organik meningkatkan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman, meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi, meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu, memperpanjang unsur simpan dan memperbaiki struktur buah, membantu mengurangi erosi pada tanah kita. Itu keuntungan dari pertanian organik yang saat ini mulai ditinggalkan oleh sebagian besar petani di dunia. Kalau bukan kita yang bertani organik, lalu siapa lagi yang kita harapkan? Terima kasih teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.